Ladies and gentlemen, my name is Andra Beatbox and this is my beat. Everybody! Yo! Put your hands up! Oh no! Yay! Come on! Hands up, hands up. Woo! Relax in the club, everybody! Everybody! This fucking trap music, this fucking trap music, this fucking trap music, this fucking trap music, this pop trap music, this pop trap music, this pop trap music, this fucking trap music. Yeah! Victor Pedra! Woo! Sini Laura lu! Selamat datang lagi di podcast kita di Ngotegen. Hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Semoga di rumah juga dalam keadaan baik-baik saja. Ini kayak presenter bola ini. Begitu. Om Swastiastu. Oke, semoga kalian di rumah baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi, Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan Yang Maha Esa Bapa di surga. Nama budaya. Apalagi Juga semua agama saya. Oke, tanpa panjang-panjang lebar-lebar lagi, panjang kali lebar kali seperempat. Bacot! Kita sudah kedatangan bintang tamu dari mana, Bang? Oke, inilah dia bintang tamu kita sekarang, Hendra. Selamat Hendra. Gimana? Sehat? Ya, langsung garis sehat. Sehat. Tuh, host kedua. Gimana namanya? Pekerjaan gimana? Masih lancar? Untuk saat ini karena proses pandemi masih diliburkan. Oke, kita kayak bahas. Semoga kita Semoga Semoga kedepannya pandemi cepat berakhir, terus situasi kembali normal. betul. Sekedar berita, kita di Makau sekarang lagi merasakan lockdown yang Bener, begitu Bang. amat keras dari sebelum 2020 ya. Sekarang ini emang keras-kerasnya lockdown. Bener, Jadi Bang. semua terkena dampak yang Ya, benar Bang. Di sangat sini kayak baru mulai coronanya ya. kayak baru Kan mulai. tahun lalu nggak begitu. Semua negara yang lain udah aman, di sini aja dah. Maaf ya, HP saya ribut sekali. Maaf ya. Yang mudah-mudahan sih cepat Ya, mereda, semoga. kembali normal beraktivitas, kerja lancar, salary pun lancar. Oke, kita mulai langsung saja mulai dari bintang tamu kita. Coba Anda perkenalkan dulu dari mana, siapa di mana. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum, nama budaya, salam kebajikan. Salam. Untuk sahabat semua, perkenalkan nama saya Hendra Adnana. Saya lahir di Buleleng, Desa Desa Bakti Srage. Weh, Buleleng, mana suaranya Bakti Srage? Bulldog. Mana suaranya Bulldog? Kok dari kemarin-kemarin semuanya dari Bulldog ya? ya, karena Bulldog itu mempunyai talenta. Karena Talenta yang Perantauan ya, Iya, benar nggak? Orang Bulldog itu keras coy. ya mayoritas merantau. Merantau, Nah, kerja di keras. Buleleng juga mungkin masih Ya. dalam proses pembangunan ya. Semoga Mudah-mudahan. kedepannya airport itu mau disahkan, terus Ya. kita punya lapangan Betul, pekerjaan tolong. ke depannya. Ya. Mantap. Mudah-mudahan doanya itu terkabulkan cepat Amin. untuk Buleleng, UMR bisa naik dan para penduduk orang Buleleng nggak merantau lagi. Bener, Mungkin Bang. kita bisa kerja Ya, di korek. kabupaten sendiri. Bener banget. Ya, Nggak usah merantau, stay at itu home. merata lah ya. Ya. Bener. Kita udah bosan Betul, sudah Hendra. merantau kan ya. Saya dukung Hendra. Oke, pertanyaannya apa ya? Mau ditanya apa dah? Saya masih ke Jura dari Oh, dari mana? Dari Bakti Bakti Srage. Srage, ya. Bakti Srage itu sebelah mana Banjar? Orang saya tahu Banjar aja. Bakti Srage itu dekat dengan perbatasan Sambangan dengan batalion sana. Dekat apa namanya itu? Pantai Penimbangan. Sampai lupa namanya karena sering merantau. Sambangan dekat dengan Pantai Penimbangan. Dekat Pantai Penimbangan. Pantai Penimbangan tahu nggak? Tahu. Dekat laut loh. Iya, yang ada warung, ada nasi Dekat uduk. Panji juga, sebelah Panji. ya. Kita diapit sama Panji, terus ada juga
Sambangan. Kalau ke selatan itu kita ke Betul, Sambangan. betul. Keren dari Panji, salah 8. Itu lain itu. Itu lain. Bacot. Itu film itu coy. Beda tema, beda Sorry, tema. sorry, sorry. Bacot, beda tema. Bakti Seraga, gimana kehidupan Bakti Seraga itu, Indra? Kalau boleh saya paparkan ya, saya mau cerita-cerita sedikit. Dulu sebenarnya saya itu orang perantau, asal saya banget dari Pobergong. Terus itu daerah Beleleng juga kan? Iya masih di Masih Buleleng Buleleng. tapi selatan. Dia itu dekat dengan Alasangker. Nah, sebelum saya tinggal di Batu Seraga itu saya dulu pinjam tanah sama Pak Dokter Handra untuk Pak Dokter Handra sekeluarga semoga Dokter, sehat. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Dokter. Sekarang mungkin beliau sudah berpulang, semoga keluarga yang ditinggalkan itu tetap tabah. Terus buat keluarga Pak Dokter terima kasih banyak. Dari kecil saya sudah dibantu, dikasih tempat tinggal sampai sekarang. Terima kasih Pak Terima Dokter. kasih banyak udah support Istrinya saya. mungkin dia masih Iya. masih hidup ya. Istrinya masih, yang kalau keluarga Pak Dokter yang mungkin sekarang masih menonton itu, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Kepada keluarga Semoga Indra. ya semoga kedepannya rezeki dimudahkan buat Untuk keluarga. keluarga Pak Dokter sekeluarga. Saya harus gimana nih, Pak? Astukare, amin. Saya harus gimana nih, Pak? Sedih atau gimana? Kita doakan yang terbaik. Oh, doa. Iya. Oh ya, berdoa buat Terima kasih juga. keluarganya Pak Dokter Iya. ya. Udah membantu Indra dan Ya. sekarang Indra sudah bisa dibilang sukses. Hampir sukses ya. Udah. Astungkar. Si Endra anaknya ini udah keluar negeri sekarang. Astungkar. Terus gimana tadi Banjar Bakti Seraga gimana? Akhirnya habis saya tinggal di Sambangan itu, bapak saya beli tanah, kemudian sekarang saya tinggal di Batu Seraga. Terus kebetulan bapak saya sangat support buat saya keluar dan keluarga saya support. Akhirnya saya bisa berangkat, terus bisa sekarang ya kecil-kecilan buat rumah lah. Ya, Astukare lah. Ya, Ekonomi udah mulai tumbuh. mulai merangkak lah. Ya, Tuh, yang darinya dulu nggak punya apa-apa ya sekarang minimal bisa makan. sama kita semua seperti Bener itu. banget. Berangkat dari 0 sampai ke 10 Ya. itu sekarang dari angka 5 kan. Ya, dulu juga masa lalu saya waktu kecil sering bully karena rumah saya yang acak-acakan berantakan, tinggal di samping kandang kambing. Ini real loh. Nanti boleh bisa ditanyakan dengan masyarakat Sambangan di sana bagaimana ekonomi saya Dapat di sana. bulian juga. Dapat bulian. Buliannya seperti apa? Apa tapi ya seperti kayak, Itu wih, motivasi lah. kayak anak kambing aja kamu tinggal di kandang kambing kayak macam kayak gitu. Tolong ya, jangan bully-bully ya. Siapapun itu, jangan pernah ngebully orang karena hidup kita itu nggak tahu kita bisa paling atas daripada kalian. Ya, Ngomong soal bulian, dulu saya juga waktu baru sekolah saya dapat bulian itu kan. Sekolah saya kan di Kintamani. Kintamani itu kan dingin. Ada tetangga saya yang ya sekolahnya di negeri Singaraja. Kalau Singaraja mana ya negerinya? Negerinya banyak, tuh ada SMA 2, ada SMA 1. SMA kayaknya dia. Ah. Dia ingat saya gini, dia bilang, ngapain sekolah di Kintamani dingin, mau jadi apa kamu, paling ingusan. Lihat Dari sana saya berpikir, oke, one day saya akan balas ini. Bener banget. Bukan balas saya menjelekkan dia, tapi saya balas dengan apa yang bisa saya lakukan Iya. agar kehidupan lebih naik dan membuktikan bahwa sekolah walaupun sekolah di desa, walaupun maaf ya Raya, Ya, nggak apa-apa. kondisi kehidupan kita seperti apa, one day jika kita mau berusaha kita We will, akan ya. bisa berada di atasnya. Benar. Tapi We will dengan approve it. catatan jangan merasakan dendam dalam istilah Jangan. Ya. jahat gitu, jahat sama orang, nanti kamu di atas saya di atas, kamu saya injak, nggak kayak gitulah. Bener Ya, banget. we will approve it ya. Ya. Kita kalah bukan berarti kalah. Bener. Terus Itu pakai motivasi lah. Sudah bulian itu pakai kita motivasi. Betul, Ya, betul. akhirnya saya jengah bilang ke bapak saya, Pak, saya mau berangkat, saya mau merubah ekonomi keluarga. Akhirnya kebetulan bapak saya punya juga usaha dan tekad, dia mau beli tanah. Akhirnya saya pinjam sertifikat tanah dan saya carikan hutang dan akhirnya saya bisa berangkat ke kapal. Wih. sekolahnya di mana dulu? Dulu saya Dari SD sekolah sampai SMA. dulu SD saya dulu pertama di Sambangan, tetap di Sambangan, SD 3 Sambangan. Habis itu SMP-nya saya di SMP 4 Singaraja. Gede-gede tuh. Habis SMP 4 Singaraja saya ke SMKK jurusan perhotelan. SMK Ya. dia anak SMK. Habis saya melanjutkan SMA, saya ke jenjang yang lebih tinggi ke Kuliah. HI. Terus pada saat saya ke jenjang HI itu kan bapak saya benar-benar nggak punya uang ya. Ini saya mau cerita sedikit tentang saya Ya. dulu kuliah. Bener serius, bisa tanya ke Oh. Pak Janar, mungkin Bu Leli bisa ditanyain yang Leli Pak Janar. ya yang instruktur di HI. Masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Leli Pak Janar. Yang masih dengar mungkin Kenal. mungkin sekarang lagi nonton gitu. Dulu saya pertama ke HI itu bapak saya pakai sarung sama ibu saya, dia meminta, Pak, anak saya mau sekolah di sini, saya belum punya biaya, boleh nggak masuk aja dulu.
Jadi kalau saya udah punya uang, nanti saya ganti uangnya itu, saya bayarkan. Nah habis itu ya puji Tuhan terus kebaikannya Pak Janar sama instruktur di HI semuanya punya kebaikan hati mau menerima saya meskipun saya nggak ngasih uang apa-apa, dia mau menerima saya masuk ke HI. Habis itu saya bisa berkuliah dulu tanpa saya bayar dulu gitu. Biasanya orang kuliah, biasanya orang kuliah itu kan bayar dulu baru kita bisa masuk. Kalau nggak beasiswa, Beasiswa. Tapi di sekolah HI itu karena baiknya instruktur sama dosen, Pak Janar gitu punya hati buat Beliau saya. dosen di sana atau sebagai apa? Pak Janar itu sebagai owner HI, terus ownernya langsung, Ibu owner Eli, HI itu emang Bu Dharma itu sebagai instruktur adminnya di sana. Emang udah kenal Endra sama Pak Jana? Dulu nggak kenal sama sekali. Memang mereka itu orang-orang baik yang mau menerima saya. Ya, tebal muka lah ke sana. Iya, tebal muka. Bapak sama ibu saya Ikhlas itu ya, tebal ikhlas muka. membantu. Karena dia udah jengah pengen anaknya itu kuliah gitu. Iya. Meskipun nggak punya dana, dia emang pengen kuliah gitu. Endra berapa saudara? Saya punya 5 saudara. Semuanya tuh cewek, cuma saya aja cowok. Paling Sendiri. Sendiri saya pertama. anak nomor 4. Anak waris. Ya. Oke, sekali lagi untuk Pak Janar semoga kebaikannya Dibalas. diterima oleh Tuhan dan dibalas lebih daripada Bener apa banget. yang dia berikan ke Endra. Sukses banget untuk keluarga HI. Semoga HI kedepannya makin Maju. makin sukses. Ya. Terus makin banyak yang berangkatin orang. Ya. Oh, Endra langsung dari kampus diberangkatin? Atau cari agent lain? Dulu dari kampus sih ngasih tahu info tentang agent buat keberangkatan ke kapal. Terus dari sana kita disupport sama HI-nya, dikasih surat izin buat paspor dan sebagainya. Terus kita diarahin mau kemana kita buat ke agentnya itu biayanya berapa. Dari sana kita dapat informasinya. Perkuliahan HI itu apa aja jurusannya sana? Di sana ada, sekarang udah berkembang ya. Dulu cuma ada F&B sama housekeeping. Housekeeping. Cook belum ada dulu. Oh, belum. Baru sekarang pindah ke Sukesade, sekarang udah ada cook. Mantap. Sekarang udah ada. Udah berkembang banget, sekarang udah ada juga. Saya bukan promosi ya, bener-bener saya bukan promosi atau gimana. Ini berdasarkan pengalaman sama balas jasa saya. Nah habis itu kan ceritanya kan saya masih nunggak di HI kan sekitar 6 juta. Akhirnya saya berangkat dulu. Tahun berapa itu berangkat? Mulai berangkat? Tahun berangkat ya sekitar 2017-an. Berapa tahun Endra kuliah? Untuk kuliahnya 2 tahun, tapi saya habis ikut tes buat tahap wisuda. Sebelum saya wisuda saya sudah berangkat ke kapal. Iya. Berarti wisuda dibelakangkan dulu ya? Belakangkan sampai sekarang saya belum wisuda. Belum wisuda kan? Udah bisa berangkat, lihat deh. Ini Belum wisuda, cuma sertifikat udah dapat tapi wisudanya belum. Belum begini tonggak. Oh iya. Belum ada foto lah. Belum ada foto Cuma sama sekali. udah tamat kuliah lah istilahnya. Bener banget. Betul. Ijazahnya udah ada, cuma pengesahannya belum. Mungkin nanti kalau saya pulang ya Sungkare, saya bakalan ikut juga graduation, terus saya bakalan ucapin terima kasih buat keluarga lagi semua. Terima kasih. Udah sementara dipending karena ada pekerjaan yang belum tuntaskan di sini, apalagi lockdown yang belum bisa pulang. Berarti diploma 2, namatan diploma 2 si Endra. Nah lepas itu saya berangkat ke kapal. Akhirnya saya 2017 gaji pertama saya itu sisihkan buat bayar kuliah saya yang masih belum saya bayar. Maaf nggak, Endra kapal mana? Itu kapalnya Star Cruise. Star Cruise. Ya, anaknya Dream Cruise yang kayak gitu. Dia punya Star Cruise punya banyak kapal dari Star Cruise, tapi sekarang udah selesai beroperasi karena pandemi mungkin ya. Income Star Cruise itu kan kapal kecil ya? Iya, ada kapal kayak River ya? Enggak sih kayak River, dia emang mengarungi lautan, cuma dia kecil, cuma Ya, itu cuma beberapa negara di Asia aja. Dan Kalau Asia ya, Endra ya? ya Asia, saya dapatnya tuh di kapal Asianya. Oh, daerah Asia aja dia berlabuh. Iya, daerah Asia, Taiwan, Hong Kong. Berapa itu biayanya berapa ya? Lalu sebelum kerja berapa ngabisin duit? Sebelum ke sana saya ngabisin duit sekitar mungkin total ya 17-an. 17-an. Iya. Terlalu banyak. Ya hampir lah sama-sama di sini. Kita dulu kan 12-an. 12-an Sebelum ke Makau ya tidak jauh beda lah. Iya. Dan akhirnya selesai di kapal 2 kontrak. Satu kontrak berapa bulan? Satu kontrak itu saya dulu dikontrak 10 bulan. 10 bulan. Habis itu kontrak kedua saya cuma 8 bulan karena pas mau end kontrak itu saya udah ngelamar ke sini ke Makau. Jadinya saya interview lewat kapal dan ya syukur puji Tuhan di Desa Yang Widi saya keterima di Makau dan sekarang saya udah bekerja di Starwood. Oh, Starwood di sini ya. Dari Star Cruise Tadi sebelum di kapal posisinya apa?
Di kapal saya kontrak pertama itu kitchen steward. Kitchen steward ya. Habis saya kontrak pertama saya dipindahkan ke crew mess. Crew mess. Itu Gitu. bagiannya untuk staff aja, enggak. Crew mess itu buat kita tuh kayak nyiapin kamar staff. bukan crew mess itu kayak kantin. Oh kan. Kayak kantin kita tuh nge-serve staff. Oh, yang kayak boleh di sini. Iya, Petugas kantin. bener. Staff kantin. Staff Gitu ya. kantin. Kalau ada staff employee di kapal pesiar tuh mau breakfast, lunch, dinner. Bener banget. Nah, Dia datang itu ke nyiapin. hotel kita dulu. Ya, Kita yang nyiapin, kita naruh di buffet. Terus nanti Nah, kalau gitu. ada apa namanya inspection di area kita yang take care juga. Sanitize, hygiene ya. hygiene. Itu guys, nggak gampang, nggak seenak yang lu pikir di kapal Iya. itu. Seneng nggak dikerja di kapal? Ada keluh kesahnya juga sih ya. Susahnya apa susahnya? Kalau susahnya itu mungkin apa namanya Kerjanya. jam kerjanya sih. Wah itu Jam kerja sama emang bener. Berat. jam kerja sama kalau udah lama sekitar sebulan lebih tuh kayaknya makanan kayaknya udah menolak, lidah kita tuh udah mulai Bosan menolak. lah, itu Bosan aja kayak lah. gitu. Kayak Iya. gitu. Berapa jam sih kerjaan Ran, di kapal tuh? Kalau misalnya Sehari? kalau normal banget ya normal, nggak ada hygiene inspection kayak gitu. Kalau Hmm. biasanya kan ada hygiene inspection, kalau normalnya sih 12 jam. Tapi kalau jam guys, hygiene inspection mungkin kita harus punya rasa loyal juga kan. lebih Lebih jam. daripada itu. Kayak Buat kita- training gitu kan juga banyak kan? Iya bener banget, general drill training Iya. banyak banget yang kayak. Hari libur ada nggak? Untuk yang mau ke kapal jangan mimpiin libur ya. Dengar ya, Ada dengar ya. libur ya, mimpi libur. Hampir Itu jarang harus sekali nggak libur. ada. Hmm. Nggak ada. Tapi minta libur bisa nggak? Minta libur juga Kecuali bisa. sakit. Kecuali sakit baru bisa libur. kecuali sakit, dan sakitnya itu pun harus benar-benar sakit, nggak iya. bisa bangun. Kalau dokter mendiagnosis kamu harus istirahat ya. Demam lah gitu ya. Iya. Paling kecil lah demam lah. Demam juga Demam nggak pun bisa kalau beli. bisa. Nggak bisa beli. Iya. Oh my god, Bukan dipaksakan kerja ya. Kita dikasih obat kayak obatnya tuh benar-benar Ampuh, bikin dosis tinggi. dosis tinggi kayak benar-benar ampuh. Setelah 2 Oh, jam ya? kita istirahat, kita tuh kayak energetik lagi. Makanya obat di kapal tuh gimana ya? Kayak bener-bener bikin kita tuh kayak ganjal lah, kayak ganjal. kayak nge-boosting gitu. Boosting ya, Kayak nge-boosting gitu. Ya, yang saya dengar gitu juga kalau sakit kecuali dokter yang bilang sakit baru bisa kita. Kalau kita di sini kan bila aja kita ke klinik, saya mau libur besok karena saya karena karena surat desi. Kalau dokter ngeluarin kamu masih bisa kerja ya kerja, kalau dokter bilang oh kamu harus istirahat 1-2 hari baru bisa sick Iya. leave. Itu pun katanya ya kalau sakit pun harus diisolasi, nggak boleh keluar ya kan. Iya, benar. Kalau kita punya diare kayak gitu, kita diisolasi. Boleh nih, betul pasti topik kapal ya. Saya soalnya interesting soal di kapal tuh gimana kehidupannya. Soalnya saya nggak pernah ke kapal guys, jadi saya pengen bertanya lebih. Nah, gimana tuh crew mess di kapal, tempat tinggalnya kayak gimana? Oh, maksudnya tempat tinggalnya, cabinnya? Ya, cabinnya, ya, cabin kamu tinggalnya. Cabinnya. Waktu dulu saya first join ke kapal tuh kita tuh berempat, Satu kamar. satu kamar. Satu orang Nepal, di bawahnya orang Filipin, di samping ranjang saya, di atas ranjang saya itu ada orang Indo. Oh, double deck ya? Ya, double deck itu ada 4 ya. Oh, ada 4 double deck. Ada ada 2 double deck ya? 2 double Empat deck. orang Terus, bisa. terus ada 1 kamar mandi, toilet. Di dalam. Di dalam. Itu pakainya berempat. Berempat. Paling kamarnya 4x4 aja ya. Kecil banget. Kecil banget ya? Mungkin kayak kos-kosan gitu lah. 3 kali 3 meter. Lagunya Nano Biru. Enggak lah, Empat kali empat kayaknya. Enggak bener beli. Emang bener kecil. Kecil kok. Orang Karena kita- kapalnya kita juga kecil kan. Orang kan saya belum pengalaman tapi saya udah pernah lihat kan ini deck kita di tengahnya itu cuma cukup 1 orang. Ada space. Bener. Iya, iya. Cuma space buat 1 orang aja jalan. Misalkan kalau ada yang ngorok tuh guys, itu kita Waduh, sumpah ngorok alarm kan kita kerjanya nggak sama kan shiftnya kan. Iya. Kita kerja misalnya kerja malam kan jam 6 Iya. pagi kita tidur, terus Ganggu banget. teman kita masuknya pagi, kita baru istirahat sejam udah bunyi alarm teman. Aduh, bener kebangun lagi. Apalagi kita bergaul ke orang-orang yang mancanegaranya beda ya, kayak Filipina, Nepal, kita nggak tahu karakter mereka seperti Iya, apa. kita tuh harus juga bisa belajar Beradaptasi. beradaptasi, baca karakter mereka, terus jangan lupa kita harus tetap respect dimanapun kita berada, dimana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Dijunjung ya. Satu kali satu kali lagi itu saya lihat orang-orang yang teman-teman kerja di kapal, temanku ya,
dia emang sih nggak pada libur sana, tapi dia bisa ngedok kayak main-main ke luar, pas ke New Zealand, ke New York, gitu. Kok bisa kayak gitu loh? Gini ya. Karena kita kan jam kerjanya itu ada 12 jam. Habis kita selesai 12 jam itu kan kita udah off. Itu jam tidur kita itu kita pakai buat main. Buat kita jalan-jalan keluar, shopping. Ya, itu nggak libur tuh, itu mereka nggak libur. Nggak libur itu. Itu jam kerja. Bukan jam kerja, jam istirahat. Jam istirahat kita itu gitu. buat tidur itu kita pakai buat jalan-jalan. Jadinya yang terkorbankan itu kan jam tidur kita. Resting time lah, resting time. Itu berapa jam mereka bisa keluar tuh bisa masuk lagi? Menurut orangnya mau berapa jam, kalau dia nggak pengen tidur kan kita masih ada 12 jam, kan ada 24 jam dalam satu hari. Jadinya 12 jam buat kepake buat kerja, kan kita masih punya rest 12 jam. Nah dia terserah dia kalau dia mau 4 jam, mau 12 jam juga nggak apa-apa. Cuma nggak bisa 12 jam banget sih, karena kenapa? Karena kapalnya itu kan perlu berlayar juga lagi ke perjalanannya. At least kita harus tahu jamnya keberangkatan kapal itu jam berapa. Setidaknya 1 jam sebelum kapal berangkat tuh kita udah gini lah masuk kapal lah. Biar nggak ditinggal kapal. Iya. Ada nggak kasus yang sampai ditinggal kapal? Banyak banget. Krunya. Kru sih dikit karena kita tuh udah di training mungkin ya, udah dilatih, udah diperingatin, tapi kebanyakan tamu sih yang ditinggalin kayak gitu. Itu biasanya ngedoknya berapa jam kapalnya? Biasanya kalau saya tuh jam 6 sore itu dia udah berangkat. Dia ngedoknya sekitar jam 8 pagi udah bisa ngedok di pelabuhan lah ya. Di pelabuhan Hong Kong. Habis itu jam 8.30 itu udah open gate, kita bisa keluar buat jalan-jalan. Jalannya kalau berangkatnya ngedok itu berapa jam biasanya? Ya itu dari jam 8 sampai jam 6 sore. Lumayan lama ya, makanya krunya bisa jalan-jalan di Hong Kong. Gimana? Itu kemana aja ngerasain di Hong Kong? Saya dulu habis ke Hong Kong, saya pernah ke Cina juga sih, ke Shenzhen namanya. Shenzhen. Kalau Shanghai gitu ada nggak? Shanghai saya kebetulan nggak. Tapi ada rutenya. Ada kapal lain tuh ada berbagai rute, bisa ke Taiwan, mungkin ada special cruise-nya ada ke Australia kayak gitu. Soalnya ditunggu tuh dulu sama Jackie Chan. Jackie Chan jet li itu favorit saya dari Cina. Katanya kalau naik, saya juga pernah sempat berpikir mau naik itu cruise ship itu dari Hong Kong. Pernah ngelamar? Belum ngelamar. Maksudnya mau jalan-jalan pakai cruise ship itu. Itu mahal ya? Kalau itu mahal. Kalau kapal Asia sih oke sih. Nggak bisa. Katanya dulu itu sekitar 2.000 Hong Kong katanya ya. 2.000 Hong Kong. Dari berapa hari itu? Berapa hari ya? Cruise-nya? Mungkin itu cuma berapa hari cruise aja. 2 hari kayak 1 hari. Sekitar segituan. 2.000 Hong Kong dolar sekitaran 4 jutaan lah. Itu untuk kapal Asia ya. Tapi kalau Eropa mungkin untuk kita mungkin nggak terjangkau. Tapi ada kelasnya ya, Iya, ada ekonomi, VIP. Iya, sama kayak di pesawat terbang kayak gitu. Ada kelas-kelas juga. Kalau lebih VIP, Anda lebih mahal lagi bayar tiket. Iya, benar. Karena servisnya ya excellent service, kita beda servisnya kayak gitu. Betul. Nah, pertanyaan. Iya. Setelah dari kapal itu, kok bisa memutuskan ke Macau? Alasan yang pertama sih saya pengen nyari libur ya, karena capek juga sih ya. Alasannya capek juga. Di samping itu saya pengen improve salary sih. Gajinya berapa sana? Kalau dirupiahkan? Gaji ini. Kalau dirupiahkan ya sekitar kisaran 15-an. Kisaran 15-an guys, belum tipping ya. Iya, itu udah bersih lah. Kan kalau kita di sini kalau nggak keluar kan, kalau kita di sini kan kalau kita di sini kan kalau libur kita belanja, kita masak, kan belum bayar rumah lagi kan, belum bayar bil-bil. Kalau sana kan gaji bersih, belum lagi tipping apa enggak? Tipping kalau posisi saya sih enggak, karena saya kerjanya di Krumes. Bisa nyari sampingan gitu kan? Bisa kalau untuk teman-teman yang bisa nyukur kayak gitu bagus banget. Nyuci bisa. Kalau nyuci sih kita udah punya staff laundry ya, jadinya kita bisa masukin aja ke gini tuh juga. Oke sih, cepat, tinggal nunggu. Katanya kalau kapal-kapal besar, orang yang biasanya kalau bos-bos yang malas-malas cuci dikasih ini cuciin baju saya kan pakai mesin sih, tapi dia yang bawa ke dia yang tim. Itu sih biasanya buat staff laundry. Kerjaan sampingan itu buat staff laundry ya. Berarti itu Raya. Kalau punya kelebihan lebih bagus banget kerja di kapal ya. Kerja sampingan bisa lumayan tuh. Wah,
per kepala misalnya dapat berapa 10 US kayak gitu kan, nanti udah dapat 100 kepala kan udah Bisa make money lah ya. berapa ya? Berarti Udah 1000. kayak seperti contohnya barber gitu, dipakai sekali ke sana ya. Kayak punya keahlian barber, cukur rambut. Kedua apalagi sih kayak cuci Ya nyuci. setrika gitu. Kayak nyetrika oke sih, tapi kebanyakan kalau nyetrika ngelondri itu biasanya staff laundry, yang maksudnya yang kerja di laundry, yang dia punya side duty-nya kayak gitu. Jadinya dia nawarin, kamu mau nggak aku cuciin? Aku kan kerja di staff laundry nih, nanti aku setrikain terus aku kirim ke cabinnya kamu. Kalau bantu-bantuin making bed gitu bisa nggak? Biasa nggak di sana? Saya bantu. Making bed ya sih kayaknya sih enggak ya. Kalau kapal-kapal gede katanya yang kalau bantu-bantu itu namanya Mungkin bos-bos, untuk bos-bos mungkin ada. ninja katanya. Kan kita saat di kapal besar itu kapalnya berapa 24. Kita bantuin mereka yang di kabin stewardnya bantuin making bed aja. Betul. Satu bed berapa gitu. Mungkin bisa. Tapi dia juga nggak boleh ada yang tahu karena kru ninja namanya. Berarti betul ya. Betul kayak omongannya Indra tadi ya. Punya keahlian lebih kalau Anda ke kapal cocok sekali. Karena bisa make money part time lah. Apalagi yang bisa tato ya. Tapi kan Raya, tapi kan bahaya kalau diketahui oleh atasan gimana? Kalau nyukur sih is okay. Is okay ya. No problem. Nyukur sih is okay. Karena kenapa juga itu bagian dari grooming kita kan gitu. Cuma ada tempat yang disediakan buat nyukur. Emang di kapal tuh emang ada tempat buat disediakan buat tempat nyukur gitu. Oh iya. Akhirnya kita bisa nyukur. Mungkin yang punya keahlian nyukur wah bagus banget. Godaan Ra, godaan di kapal gimana? Dari Godaan segi di kapal. wanita ada apa gitu? Ya gimana dianjurkan di sana kan godaannya? Pertama sih wanita juga sih ya. Karena kenapa ya kita dikurung gitu kan selama satu kontrak 8 bulan gitu paling Hasrat minimal. andiran itu. Sebagai cowok ya tau lah. Startup ya. Startup ada kasinonya nggak? Ada. Itu malah fokusnya ke kasino. Judi juga ada guys. Wanita, Anda harus kuat. Betul nggak? Harus kuat, ingat istri. Kalau yang udah berangkat, ingat itu. Kalau yang enggak sih oke aja. Kita jam sekarang udah lewat di kapal terus di Macau sekarang. Nah, setelah kapal, perjalanan ke Cina bisa ke Macau nih gimana ceritanya? Tahun berapa ke sini? Saya 2019 awal bulan Februari tanggal 11. Berarti baru hari ini langsung lockdown ya? 2019 masih dia menikmati tamu rame lah. Februari lah. Corona kan berapa mulai? 2020. 2020 Februari masih setahun Oh, ya iya, menikmati. Iya, masih menikmati saya setahun itu saya masih menikmati ya. Belum lockdown lah, belum lockdown, belum ada virus. Masih rame-ramenya gitu kan, masih ngelihat euforia Macau yang masih bener-bener. Apa bedanya Macau sama kapal dari kehidupan? Dari kehidupan ya di sini sih lebih santai jauh ya. Bersantai, Jauh. guys. Bisa kumpul-kumpul sama orang Bali kayak gitu. Benar di sini Bali banyak ya tanyain Indra. Orang Bali kita punya komunitas di sini, kita tuh bener-bener menyame kalau misalnya keluargaan. kalau galungan kayak gitu kita bikin acara ngelawar, wah bener. Mantap. Di kapal sih juga ada, cuma di sini lebih free kalau kita bisa nyari libur kayak gitu. 8 jam kerja, nggak 12 jam lagi ya? 8 jam kerja gitu. Off sehari seminggu, sana nggak ada sama sekali. Nggak ada sama Terus sekali. bisa sana kesini main, nginjak tanah lah istilahnya, bukan nginjak laut. Iya. Nginjak laut ya tenggelam. Dari kayak gitu. Berarti enakan Di sini jauh. Salary gimana Mbak, pendapatan? Kalau salary Bisa ya, nyimpan lebih banyak di sini, apa nyimpan lebih banyak di kapal? untuk yang dulu mungkin Bisa lebih- mantap. lebih Mantap. simpen. Ya, Seperti kayak saya bilang tadi kan kalau di kapal ya Bersih. kalau kita keluar aja mau belanja ya silakan, kalau mau simpan money ya. Kalau kita di sini kan harus bayar rumah lagi, bil lagi, apalagi keperluan mendadak. Kebanyakan belanja di sini. Iya. Tapi yang sekarang saya lihat di kapal itu udah benar-benar gajinya udah menggiurkan banget. Udah naik lagi nah. Apalagi khususnya yang di Eropa ya, saya lihat di vacancy itu Posisi apa yang paling gede biasanya? untuk posisi ya jelas bos dong. Bos. Boss is the king of money. Saya Saya level officer itu udah pasti gede. Tahun 2015 kayaknya saya pernah nge-play ke kapal. Dokumen udah semuanya clear, udah sama semuanya kan. Kapan lagi sekarang topiknya ya? Enggak cerita Oh, cerita. cerita. Kan pisahnya pisah on board ya, kita nggak perlu bikin Oh, pisah. biar habis. Terus udah semua selesai. Malamnya saya kecelakaan, paginya job letter saya datang. Oh my god. Kecelakaan. Kecelakaan.
Sensor yakin ini ya. patah tulang, jadi dipending. Kalau misalnya kata agent, saya nggak mau ngirim orang sakit. Kalau nanti kamu, ini job letter kamu masih saya hold karena langsung nama saya dari kapal itu, maksudnya udah atas nama saya job letternya dari sana. Bukan biasanya kan kebanyakan ya yang saya tahu kapal itu nyari orang pulau. Berarti di agensinya itu siapa yang harus diberangkatin. Kalau di tempat saya dulu udah job letternya atas nama saya, jadi nggak bisa diganti-ganti lagi. Di hold sama mereka gitu. Gimana Ra? Makau lagi Ra? Susah senangnya di Makau, susahnya apa Andra? Kalau susahnya di Makau. Susah. Bentar dulu. Saking asiknya mungkin. Nyari susahnya, nyari susahnya. Susah nyari susah di sini. Bener itu nyari susah. Soalnya jam kita sama di Bali sama. Kita nelpon masih bisa. Ngirim uang gampang. Iya. Apa ya susahnya di sini? Susahnya cuma ya sekarang ini kan susah. Oh ya mungkin pas saat corona ini mungkin yang susahnya bikin susah, kita belum bisa kerja kayak gitu. Kayak gemblengan tempat kerja, gimana bedanya sama di kapal? Jauh beda, di sini mah nggak ada pressing, sama sekali nggak ada pressing. Yes. Bener-bener nggak ada pressing di sini, kita kerja enjoy, kekeluargaan. Habis itu kita belajar bahasa lain juga. Bahasa apa tuh? Kita Ra bisa bahasa Kantonis nih. Coba Ra, kasih bahasa Kantonis sedikit Ra. Waduh. Kayak apa, kayak saya mau minum ini. Gimana bahasa Kantonisnya? Osong yang pe Jawa. Wah ya, kosong aja pulang bicara. Ini nih, saya aja guys, 8 tahun di Makau, nggak bisa ngomong bahasa Makau. Bahasa Makau tuh disebutnya Kantonis ya. Kantonis itu kayak dia. Karena gini Bol, dia kan DMB kan, karena dia langsung kontak langsung sama orang Cina. Mau tidak mau dia harus bisa ngomong. Sama, kita kontak juga sama orang. Kita teman kerja kita mana ada orang Cina Bol. Partner kerja kita putangnya lagi Ya serak ulu gitu. Bentar ya. Ini masih kalau muda. kerjanya pasti banyak orang Cina. Bener banget. Kebanyakan orang sini, terus kita juga teman sama orang Filipina, dan orang Filipina itu juga bisa bahasa Kantonis. Iya, kalau orang kita nggak ada yang bisa. Tapi tetap aja Raya ada pressing lah. Nggak semua bos lah bagus. Nah mungkin ada aja. pressingnya itu kita belajar bahasa. Especially di F&B department mungkin kita kayak wajib nggak wajib sih, tapi kayaknya necessary gitu buat bisa harus bahasa necessary buat kita bisa bahasa Kantonis di sini. Karena kenapa, komunikasi kita ke teman pakai Kantonis, terus ke tamu sebagian besar sih Mandarin, tapi juga butuh Kantonis. Kita bisa ngomong Kantonis karena kadang tamu itu juga ngerti apa yang kita omongin meskipun pakai Kantonis. Tapi kalau yang senang Mandarin juga bisa kesini ya, Mandarin itu benar-benar bagus juga. Mandarin juga bisa dimengerti di sini. Makanya untuk kalian mungkin habis kalau udah punya basic bahasa Inggris mungkin bisa ditingkatkan lagi ke bahasa lain kayak gitu. Ya, Kantonis, Mandarin lah ya. Benar. Endra ini bisa bahasa Kantonis berapa tahun belajar? Saya dulu berapa tahun sih? Saya juga sekarang masih proses belajar ya. 2019 sampai Belum sekarang lah ya. Master belum master. nggak sama company-nya? Enggak ada sama sekali. Berarti otomotif ya belajarnya? Ya Otomatis. Otodidak. Nggak ngerti dia otodidak. Otodidak. Kamu nggak ngerti job saya? Males saya jadi partnernya. Nggak connect gitu ya. Oh, Hendra bagus. Star Wars itu hotel bagus lah di sini. Nah, Hendra dari sampai sekarang saat ini tidak lepas dari dukungan orang tua. Bagaimana orang tua Hendra mendidik? Apakah beliau keras atau gimana didikan orang tua? Kebetulan bapak saya tuh dibilang keras ya, keras banget ya. Tapi kerasnya ada itu gimana? Dia tuh keras ngedidik kita buat disiplin, jam bangun kayak gitu. Kalau yang cowok saya kayak dulu saya jam 7 tuh kalau tidur tuh wajib jam 7 harus bangun, kita lari gitu. Dididik disiplin kayak gitu karena bapak saya juga punya background satpam militer kayak gitu. Terus sekarang juga kakak sepupu saya juga sebagai TNI. Kerjaan bapaknya apa? Kerjaan bapak saya dulu pelatih satpam. Ibu saya rumah tangga. Oh, lumayan keras lah. Lumayan keras, makanya anak-anaknya dididik keras, terus dididik mandiri. Orang tua masih enggak? Bapak saya kebetulan sudah berpulang, semoga tenang di sana. Saya selalu doain. Sekarang tinggal ibu saya sama adik saya di rumah. Gitu. Semoga tenang dan Masih bisa ada adik menjadi berapa tahun? pengganti ayah ya. Semoga bisa menjadi pengganti ayah. Astungkar. Adiknya berapa tahun? Sekarang adik saya udah 2 tahun terpaut beda sama saya. Sudah SMA? Enggak, adik saya sekarang udah tamat kuliah. Kemarin dia sarjana ekonomi, terus lagi ngelanjutin di
salah satu perhotelan, sekolah perhotelan. Jadinya sekarang dia udah planning mau keluar negeri juga. Semoga dilancarkan semua rencana keluarga ya. Bagus ini pengganti sama seperti kamu kan sebagai pengganti Ya, seorang sama bapak. sama ya. Kita kan cowok sendiri. Kita harus kuat, hati baja, sesabar mungkin mengatasi masalah yang ada. Itulah tingkat kedewasaanmu, karena umur tidak bisa dipatok kedewasaanmu. Umur lebih tua, saya jadi lebih kanak-kanakan. Umur lebih muda, saya jadi lebih tua. Cita-citanya dulu jadi apa? Sebenarnya cita-cita saya tuh sebenarnya ya Angkatan. enggak bukan angkatan sih, karena saya udah sering dilatih militer. Jadinya saya gimana ya, kurang tertarik ya. Kenapa kurang tertarik? Karena saya dulu sering les bahasa Inggris gratis di Sukma Highland Flevo Learning Center. Sampai sekarang mungkin Pak Sukodano Suksemo udah ngajarin saya bahasa Inggris. Guru lesnya ya? Guru lesnya itu gratis loh. Dulu saya les gratis. Iya, dia tuh kayak gimana ya? Cuma dia tuh emang niatnya menolong masyarakat Bali tuh biar bisa bahasa Inggris di Buleleng. Oh gitu. Dia sampai Dari rela-rela. dari kelas. Iya, dari TK sampai kelas atas dia tuh mau mendidik. Dapat sertifikat? Sertifikat sih belum ada, cuma kita di pembekalan edukasi Ilmu dikasih ilmu aja, pembekalan edukasi buat bahasa Inggris. Penting kayak gitu. Bagus tuh. Itu tingkatkan tuh. Buat Pak Nyoman Sukedanes keluarga, terima kasih Pak udah membimbing saya sampai saya bisa bahasa Inggris. Terus juga Julis Tongker, sponsor saya yang sekarang di Australia. Hopefully you always fine and then in good condition. Alright, correctly. Thank you so much for everything. I really respect you and I love you so much. That's the best of the young people speak English, Cantonese is the best. Oh, yay! Let's point lah. Sedikit tentang desanya lagi, Indra. Dari mana tadi lupa saya? Dari Bakti Seragen. Dari Bakti Seragen di desanya itu apa yang bisa Indra banggakan sehingga mungkin orang-orang tertarik untuk melihat berkunjung ke Bakti Seragen? Apa yang wisata lah? Ya, apa yang Bakti Seragen ya, Bakti Seragen itu terkenal juga dengan kekeluargaannya ya, gotong royong kayak gitu ya. Asli. Untuk apa namanya wisatanya sih mungkin kita seringan ke PP ya, Pantai Penimbangan itu. Banget tuh ya anak muda. Bagi anak muda mungkin udah pada tahu mungkin ya, udah sering ke sana. Jujur saya dari Buleleng tapi maaf saya kurang tahu dalam Buleleng. Serius. Nah itu gimana buldognya anak ini? Karena dari Jiwa kecil kan dari masih dia di Bali, saya udah loncat ke sana, loncat ke sini, berpetualang lah. Bener. Tapi ingat anak lahir di mana? Iya, lahir saya di puskesmas kalau nggak salah. Itu pasti. Bacot lagi kau. Karena sering merantaunya kali ya. Iya, itu dari SMP SMP kelas 1, SMP naik kelas 2 dipindah ke Bangli. Udah di Bangli, udah tamat SMP saya langsung lupa saya hilang masa remaja saya. Itu Hendra gimana goal kedepannya? Dari pendapatan kita keluar sama penghasilan luar negeri, apa goal kedepannya untuk ke Bali nanti kalau balik ke Indonesia? Pengen yang pertama pengen finishing rumah biar benar-benar 100%. Bangun rumah. Bangun rumah. Yang kedua pengen punya usaha pastinya ya. Karena kita sebagai manusia nggak mungkin dong kita merantau terus. Betul. Karena kelahiran kita bukan di sini, nggak mungkin kita merantau terus. At least kita punya usaha lah di rumah, usaha meskipun apapun itu ya. At least perharinya kita bisa makan kayak gitu. Ya betul. Semoga tercapai ya. Astungkar. Kita semua tercapai. Terakhir lah, mungkin kasih pesan-pesan buat teman-teman yang masih ada di Bali banyak apa? Bakti Seragen. Buleleng lah. Kau ajar si pen lagi kau. Biar memotivasi teman-teman yang mungkin masih bersekolah atau sekarang masih nyari-nyari kerjaan, kasih motivasi mereka. Apa jalannya yang mungkin yang bisa ditempuh agar bisa seperti Hendra? Untuk anak muda zaman sekarang ya, pokoknya jangan terlalu gimana ya, fokus ke sosmed aja. Sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang saya lihat nggak kayak dulu ya. Sekarang udah sosmed itu udah betul kayak gimana ya, konsumsi sehari-hari. Jadinya belajar itu kurang gitu, apalagi pandemi sekarang kebanyakan daring kan, online
mending basic English bahasa itu ditingkatin lagi. Saya dukung. Terus kalau yang punya modal gitu mungkin bisa coba ke kapal dulu buat ya cari pengalaman. Habis punya pengalaman di kapal, kalian terserah mau apply kemana. Karena sebagian besar kalau udah punya pengalaman di kapal ya gampang diterima di kerjaan di mana-mana kayak gitu. Ya betul itu, dan juga banyak mencari teman. Ya bener. Koneksi banyak, kita mendapatkan lebih banyak peluang. Bener bang. Kalau kita punya skill, peluang banyak, apa sih yang tidak mungkin? Nah, dan yang ketiga, yang ketiga mungkin ada yang ngelihat podcast ini kayak bilang, gampang sih lo bicara, saya nggak punya duit loh. Ini entah contoh, duit Bukan masalah, bukan masalah untuk kita menggapai cita-cita. Istilahnya Apapun juali. bisa terjadi. Yang penting juali malu. Yang penting ya mental kamu aja. Tingkatkan mental kamu, apapun bisa ditempuh. Meskipun nggak ada duit, kita bisa minta tolong. Betul nggak? Pokoknya daya juang tuh harus bener-bener kuat, tekad. Kalau udah tekad bulat, meskipun nggak punya duit, apa punya sertifikat lah. Kambing punya jual kambing nggak Minta apa-apa. tolong lah ya. Kalau punya saudara yang mampu ya minta tolong ke saudara. Makanya itu banyak mencari teman biar koneksi lebih banyak. Betul? Betul, bener. Ya, sekarang waktunya lagi bacotan quote of the day dari saudara saya, silakan. Oke, terima kasih lagi buat Endra, sangat memotivasi dan Terima kasih inspirasi banyak, kaum muda. untuk Limangcan dan Siap. Wiwiro, terima kasih Terima udah kasih. diundang ke podcastnya. Semoga podcast ini semakin berkembang ya, channel ini semakin berkembang. Masih, Terus untuk Evan ya. untuk Terima kasih. anak-anak muda yang tertarik ke Makau gitu, pantengin terus pokoknya channelnya ini, bener edukasi di sini mantap banget. Terus kalian bisa dapat pembelajaran di sini, tahu seputaran Makau gimana situasi dan kondisi saat itu juga real time Ya. tanpa adanya settingan atau gimana. Kita ngomongnya kekeluargaan, terus ya santai begini, kita kumpul-kumpul sebagai orang Bali, yang penting dapat kumpul terus ngerasa kayak di rumah. Pokoknya pantengin terus pokoknya channel ini buat kalian yang tertarik di Makau, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat yang udah membantu saya sampai saya bisa sampai ke sini. Oke. Terima kasih. Makasih Endra. Terus sekarang word quote. Ben misi woi, Quote lagi ya. Langsung quote. Oke, quote motivasi. Quote of the day. Quote of Ya, the day. inilah quote of the day. Apa itu? Umur itu angka. Umur itu angka. Exact Dewasa itu sikap. Umur itu angka, dewasa itu sikap. Setiap orang bisa berumur tua, tapi belum tentu sikapnya dewasa. Saya Mangcan, Saya Wira. Saya Hendra. ucapin Om Santi 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 Om. Bye bye.